Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya dapat berita, dapat satu penjelasan dari seorang ustaz. Katanya umur kita ini 1500 tahun." Ya. Lalu saya cari beberapa referensi, ternyata saya temukan referensi itu dalam sebuah buku kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Mesir, Umrul Ummah, umur umat akhir zaman. Di sana dinukilkan oleh beliau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, di dalam bab Umrul Ummah. Saya temukan hadisnya. Hadisnya ini. Inna baqaukum minal umami kama salit Tauratil lati anzalaha ila ahliha. Perumpamaan kalian tinggal di muka bumi ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada ahlinya, bangsa Yahudi. Amarahum ayyamalu bi min tuli syamsi ila min tulil fajri ila ghurubi syams. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Falammat tasafan nahar, tatkala sampai waktu zuhur, ajazu biha, habis tenaga orang Yahudi. Mereka kehabisan tenaga. Mereka tidak bisa mengamalkan Taurat kecuali hanya sampai zuhur. Maka perintah itu dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah meneruskan perintah itu kepada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan Nasrani mengamalkannya dari zuhur sampai maghrib. Ternyata Nasrani hanya sampai asar. Lalu Allah lanjutkan perintah itu kepada orang-orang Islam dalam bentuk Al-Quran. Dan Allah perintahkan mereka mengamalkannya sampai maghrib. Dan umat Islam sempurna mengamalkan Quran sampai maghrib. Jadi umur kita berdasarkan hadis ini hanya perbandingannya seperti asar ke maghrib. Namun kemudian kepada umat Islam karena sempurna Allah berikan 2 qirat. Sementara Yahudi dan Nasrani mereka masing-masing qiratan wahidah, hanya 1 qirat saja. Protes Yahudi dan Nasrani, "Ya Rabb, dimana ajruna nisfu min ajrihim?" Ya Allah, kenapa pahala kami setengah dari pahala umat Islam? Afala nahnu aksara umuran wa amalan, bukankah umur kami panjang, amal kami banyak, kok pahala kami setengah pahala mereka? Nah, orang Nasrani mereka harus mengamalkan dari zuhur sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai asar, berarti setengahnya juga. Maka Yahudi dikasih 1 qirat, Nasrani 1 qirat. Umat Islam mereka sempurna dari asar sampai maghrib, maka Allah kasih 2. Nah, Rasulullah menggambarkan perbandingan kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, Yahudi Nasrani, seperti ini. Kita 2 qirat, mereka 1 qirat 1 qirat. Berarti umur kita ini adalah jumlah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Sekali lagi, ini penjelasan yang saya dapatkan dari kitab yang disusun oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Al-Azhar, ya, dari Mesir. Ya. Namun antara Nabi Isa diangkat ke langit sampai Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, itu ada masa fatrah. Hunaka ziyadah baina Rabbul Isa bin Maryam wa unzila Al-Quran ila Rasulullah SAW. Wa hadhihi ziyadah la aksar min mi'ati sanah. Tambahan ini, masa fatrah ini tidak boleh lebih dari 100 tahun. Maka para ahli ulama sejarah sepakat dibatasi 100 tahun. Berarti umur kita, umur Yahudi ditambah umur Nasrani plus 100 tahun. Berapa umur Yahudi? Umur satu umat dihitung dari diutusnya Nabi mereka dengan turunnya kitab sampai kitab berikutnya turun. Nah, umur Yahudi berarti dari diutusnya Nabi Musa sampai turunnya Injil. Itu perkiraan para ulama. Sekali lagi, ini perkiraan. Tidak eksak, tidak saklek mutlak segitu. 900 tahun. Umur Nasrani 500 tahun. Masa fatrah dari 500 tahun ke Rasulullah diutus 100 tahun. Berarti jumlahnya berapa Bapak Ibu? 1500 tahun. Sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Kurangkan ke 1500, 58 tahun lagi. Tapi kan itu Hijriah. Hijriah itu berarti dari hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, kurangi 13 tahun di Mekah, jadi 45 tahun. Apakah umur umat akhir zaman ini 45 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas umat Islam tidak lebih panjang daripada orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Kenapa demikian?
Rasulullah SAW menyebutkan ya, bahwa orang-orang beriman akan mati lebih dulu dan mereka tidak akan menyaksikan hari kiamat. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Alhamdulillah. Karena yang akan menyaksikan hari kiamat adalah mereka yang tidak punya iman dalam hati mereka, walaupun hanya sebesar biji sawi. Rasulullah SAW bersabda, "Satarihu rihum min ardil Hijaz." Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Satu tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz. Nah, nanti dari bumi Hijaz ini akan berhembus sebuah angin yang sangat lembut. Saking lembutnya, orang tidak merasa dicabut nyawanya. Angin ini diberi nama angin Iliyin. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi mithqalatin min iman. Tidaklah angin ini melewati siapapun yang dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji sawi, bisa dipegang imannya, tapi dia tidak syirik, dia punya tauhid, betapapun imannya sebesar biji sawi, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Diceritakan dalam waktu singkat, cepat sekali. Semua orang beriman dalam waktu singkat meninggal dunia. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang terburuk, manusia yang terburuk. Ilaihim tub'asus sa'ah, maka kepada merekalah kiamat diutus. Berarti yang menyaksikan kiamat adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Para sahabat bertanya, "Alaisa fihal muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat itu. Yang menyaksikan kiamat itu bukan tidak ada orang Islam, banyak orang Islam di muka bumi. Lakinna imanuhum la yujawizu hanazirahum. Tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, jangankan ke hati. Iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Faida imanuhum ya Rasulullah. Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di harta dunia. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi? Sudah muncul orang-orang seperti itu? Allahu Akbar. Berarti dekat kita dengan kebangkitan Islam. Jangan salah, makin kuat umat Islam ditekan, makin kuat kezaliman menekan umat Islam, makin dahsyat tekanan kepada para ulama dan habaib, yakini itu makin dekat kita dengan kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Ya, lembaga bisa mereka bubarkan, organisasi bisa mereka bubarkan, tapi semangat jihad tidak akan pernah mereka bisa bubarkan. Betul? Sayang sekali, saya ingatkan kepada anda-anda yang berambisi untuk memadamkan cahaya Islam. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana upaya musuh-musuh Islam ingin memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin sekali memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Baca di media sosial, itu mulut mereka yang berbicara kan? Ingin sekali mereka memadamkan cahaya Islam, tapi mereka lupa yang menghidupkan cahaya Islam ini bukan FPI, bukan umat Islam, bukan Habib Rizik, tapi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.